Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh kita bersyukur, kita boleh kembali bersama-sama berkumpul, bersekutu dengan Tuhan, dan sesama orang percaya untuk menikmati berkat-berkat-Nya yang sangat indah bagi kita. Mari kita akan membaca di dalam surat Petrus yang kedua, 2 Petrus pasal 1, kita membaca ayat 1 dan ayat yang kedua saja. 2 Petrus 1 ayat 1 dan ayat yang kedua. Saya membaca untuk kita sekalian dan demikianlah firman Tuhan. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi ini kita akan mulai belajar bersama-sama apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kita sekalian dari surat Petrus yang kedua. Jadi saya akan memulai seri khotbah dari surat Petrus yang kedua. Dan pada kesempatan yang pertama ini saudara, kita akan belajar bersama-sama mengenai apa yang seharusnya menjadi dasar iman kita yang benar. Jadi kita akan belajar bersama-sama tentang dasar iman yang benar. Kenapa kita harus belajar tentang dasar iman yang benar? Sebab iman yang tidak dibangun di atas dasar yang benar, iman itu adalah iman yang mati. Amin. Itu bukan iman yang menyelamatkan. Yesus mengingatkan kita bahwa ada banyak orang yang mengaku Yesus itu Tuhan. Banyak orang yang mengaku percaya, banyak orang yang mengaku beriman, tetapi Tuhan tidak mengenal mereka. Kenapa? Sebab iman mereka tidak dibangun di atas dasar yang benar. Yakobus juga mengingatkan kita semua bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Jadi ada iman yang dibangun di atas dasar yang benar, yaitu iman yang menyelamatkan, tetapi juga ada iman yang dibangun di atas dasar yang salah, iman yang mati, iman yang tidak mendatangkan keselamatan. Apalagi di masa-masa sukar ini saudara, kita harus memastikan bahwa iman kita adalah iman yang benar. Amin. Iman kita harus iman yang dibangun di atas dasar yang benar, supaya kita tidak kecewa nanti. Pada saat kita harus menghadap tahta Kristus untuk mempertanggungjawabkan semua yang kita buat di atas muka bumi ini, kita akan mendengar kata-kata yang indah itu, kata-kata yang merdu itu, sabaslah hai hambaku yang baik dan setia. Amin. Bukan aku tidak kenal kamu, enyahlah engkau hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Mari kita memberi perhatian yang sungguh-sungguh, sebab ini sangat penting untuk kehidupan kita sekarang dan untuk kehidupan kita di kekekalan nanti. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, surat Petrus yang kedua ini ditulis pada saat Petrus sudah merasa dekat dengan kematiannya. Coba kita lihat di dalam ayat yang ke-14, 2 Petrus 1 ayat yang ke-14. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini, sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Petrus menulis surat yang kedua karena dia menyadari bahwa waktunya sudah dekat, bahwa dia akan meninggalkan kemah tubuh ke tempat kediamannya di bumi ini, dan dia mengetahui itu melalui pernyataan dari Tuhan Yesus Kristus. Kita melihat bagaimana dekatnya hubungan Petrus dengan Tuhan. Dia seorang rasul yang sejati. Dia hamba dan rasul Yesus Kristus, sehingga saat kematiannya pun telah diberitahukan oleh Tuhan Yesus Kristus kepadanya.
Jadi surat ini ditulis pada saat-saat menjelang kematian Rasul Petrus. Saudara, saat Petrus menyadari bahwa kehidupan dan pelayanannya sedang berakhir, dia mempunyai perhatian yang sangat besar. Dia punya keprihatinan yang sangat besar terhadap gereja-gereja pada masa itu. Kenapa dia prihatin, saudara? Sebab gereja pada waktu itu mengalami begitu banyak persoalan. Tidak hanya persoalan aniaya dari luar, tetapi juga persoalan dari dalam. Mungkin ada yang berpikir begini, loh kan gereja mula-mula gereja yang luar biasa. Gereja yang digerakkan dengan Roh Kudus. Sejak Pentakosta, Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Petrus berkhotbah 3.000 jiwa diselamatkan. Ada banyak pertumbuhan jiwa setiap hari. Mereka bersekutu dalam ajaran rasul-rasul. Mujizat-mujizat terjadi dengan begitu hebat. Seolah-olah gereja mula-mula tidak ada masalah, kan begitu, saudara. Tapi sesungguhnya kalau kita membaca dengan teliti firman Tuhan, baik kisah para rasul maupun surat-surat, surat Petrus, surat Paulus, surat Yohanes, dan surat-surat lainnya, saudara, kita menemukan bahwa gereja banyak menghadapi masalah. Gereja dapat menghadapi pergumulan yang menyebabkan keprihatinan dari para rasul dan menjadi keprihatinan dari Rasul Petrus ini. Ya, orang seringkali berpikir enak ya kalau kita hidup di gereja mula-mula nggak ada masalah. Enggak juga, saudara. Ada banyak masalah yang dihadapi oleh gereja mula-mula. Kenapa demikian? Selama masih kita ini bergaul dengan manusia di atas muka bumi ini, yang namanya masalah itu selalu akan ada. Amin. Amin. Petobat-petobat dari kelompok Yahudi yang dulunya Yudaisme, mereka datang membawa kebanggaan tentang ketaatannya terhadap hukum Taurat, dan itu menjadi masalah besar karena ada ternyata Kristen-Kristen Yudaisme yang masih mengandalkan pada kekuatannya sendiri. Itu masalah juga. Ketika orang-orang dari agama-agama non-Yahudi, agama-agama kafir menjadi Kristen, membawa masalahnya sendiri juga. Ingat keributan pertama soal kebutuhan pembagian bahan-bahan pokok juga menjadi persoalan yang hebat pada waktu itu. Setiap orang datang dengan kepribadiannya, datang dengan pikirannya, datang dengan masalahnya, datang dengan pergumulannya. Kalau udah kumpul dengan orang-orang itu, masalah itu pasti akan ada. Amin, saudara. Lo 2 orang suami istri aja kumpul konflik. Apalagi kumpul banyak seperti ini. Ingat kata Ibu Gembala, ya menggembalakan 10 orang ya masalahnya 10. 100 orang 100, 1000 orang 1000. Karena tiap orang pasti membawa masalah sendiri-sendiri. Amin. Amin. Makanya kita butuh bertumbuh di dalam iman yang benar. Supaya kita cakap menanggung berbagai macam penderitaan. Cakap menangani berbagai macam permasalahan, cakap menangani berbagai macam konflik. Ya kalau di mimbar gini kelihatan tanpa masalah, kalau di gereja gini kelihatan tanpa masalah, tapi pulang ke rumah kita memikul begitu banyak beban dalam kehidupan ini. Amin. Amin. Ya kita sudah mulai jarang konflik hari-hari ini karena mulutnya ditutup semua. Jarang ngobrol, jadi nggak ada yang salah ngomong kan begitu. Paling bertengkarnya lewat WA. Kalau udah bergaul akrab, pasti ada aja masalah, ada aja pergumulan. Itu realitas yang tidak bisa kita hindari, saudara. Jadi surat ini ditulis karena ada keprihatinan yang sangat luar biasa karena pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh jemaat. Dan kita juga harus menyadari juga bahwa kita hidup di dunia sekarang ada begitu banyak pergumulan yang cukup memprihatinkan. Nah, saudara, kalau kita mengingat surat 1 Petrus kita sudah belajar selesai, saudara ya. Jadi dalam 1 Petrus kita melihat bagaimana Petrus menuliskan surat itu untuk menguatkan, untuk mendorong, memberi kekuatan kepada orang-orang percaya ketika harus menghadapi aniaya yang kita sebut dengan tantangan dari luar. Ada banyak di antara mereka yang menderita, ada banyak di antara mereka yang mati, saudara. Seperti itu. Itu dalam 1 Petrus, dalam surat 1 Petrus.
prihatin akan tantangan dari luar. Tetapi dalam 2 Petrus, saudara, surat yang cukup pendek ini hanya ada 3 pasal di situ. Petrus sedang berbicara untuk menguatkan jemaat supaya dapat bertahan menghadapi tantangan dari dalam. Tantangan apa itu? Adanya guru-guru palsu, adanya nabi-nabi palsu yang membujuk mereka, yang menyesatkan mereka, dan yang mendatangkan kekacauan dalam kehidupan jemaat. Ini yang dialami oleh jemaat pada waktu itu. Ada banyak orang-orang yang mengaku guru-guru Kristen, diutus oleh Tuhan, tetapi mengacau. Mereka sesungguhnya penipu. Tidak memberitakan kebenaran. Coba kita lihat di dalam pasal 2 ayat yang ke-19. 2 Petrus 2 ayat yang ke-19. Ditulis seperti ini. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan, karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Jadi ada orang-orang dalam jemaat yang mengatakan dirinya guru tapi menipu. Mereka menjanjikan kemerdekaan sementara mereka sendiri adalah hamba dari dosa, hamba dari kebinasaan. Makanya saya tidak suka menyebut latar belakang saya dari lulusan sini, lulusan sana. Saya dari kelompok ini, kelompok sana, datang dengan kepentingannya, datang dengan misinya, datang dengan pemahamannya, kayaknya kacau, saudara, kan begitu. Mau coba membuat gereja di dalam gereja, udah diajar di mimbar oleh gembalanya, nggak puas, ini ngajar sana, oh nggak begitu, aduh sudah ruwet, itu ada banyak tantangan seperti itu. Bahkan sekarang ini tantangannya semakin hebat, saudara ya. Kita nggak diskusi dalam secara in person tatap muka, tapi di YouTube ada begitu banyak orang-orang yang menganggap dirinya guru, yang menganggap dirinya gembala, yang menganggap dirinya penginjil, tetapi menyebarkan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ajaran yang sehat. Bahkan pada masa Rasul Petrus, saudara, ada banyak orang Kristen tetapi mengejek kedatangan Tuhan kali yang kedua. Coba lihat pasal 3, saudara. Lihat itu ya. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutuliskan kepadamu, dan di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan Juru Selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama kamu harus ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsu. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah, tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Mereka menolak, mereka mengejek, mereka menghina berita kedatangan Yesus Kristus kembali, dan mereka menolak, mereka mengejek akan adanya penghakiman pada zaman akhir. Jadi ruwet ya saudara ya, ada banyak masalah. Kadang saya heran ya, muncul satu di jemaat belum bawa ajaran ini ya, satu bahas lain diskusi, membandingkan dengan ajaran di gerejanya, mulai menarik ke persekutuan tertentu, kacau dah. Kadang begitu. Ini menjadi keprihatinan dari Rasul Petrus. Itu sebabnya saudara, di tengah-tengah kondisi yang seperti itu, adanya guru-guru palsu. Mereka penipu. Hidupnya ditandai dengan hawa nafsu, keserakahan, kejahatan. Mereka mengejek kebenaran.
Mereka menolak firman. Itu sebabnya Petrus menuliskan surat ini dan mengajari pembacanya, mengajari kita semua untuk apa? Untuk teguh berpegang pada dasar iman yang benar. Amin. Saudara, kita sudah punya dasar iman yang benar, tetapi seringkali kita digoyahkan dengan berbagai macam ajaran yang sesat. Yang sini ngomong sini, yang lain ngomong oneness of God, dan lain sebagainya. Yang lain ngomong trinitarian, yang lain ngomong modalisme. Banyak sekali, saudara, mungkin nonton YouTube tambah bingung. Makanya orang perlu memperkuat imannya sendiri-sendiri melalui pengajaran yang benar. Petrus, hei jemaat, engkau sedang diuji, engkau sedang dalam pergumulan, maka engkau harus berpegang teguh pada dasar iman yang benar. Dengan cara apa, saudara? Mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Mengenal Allah lebih dalam lagi melalui Yesus Kristus seperti yang diberitakan oleh para rasul. Ini menjadi penting. Kalau Bapak, Ibu membaca dengan teliti surat 2 Petrus saja, seperti tadi kita baca sedikit, aku akan menghidupkan pengertian-pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan yang dahulu telah diucapkan oleh Nabi Kudus dan mengingatkan akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Jadi di tengah-tengah pergumulan yang hebat, Petrus berkata, berpeganglah pada dasar iman yang benar, yaitu iman yang dibangun oleh pengenalan akan Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan seperti yang disaksikan oleh para rasul. Seperti yang ditulis di dalam firman Tuhan ini. Amin. Ini menjadi penting, saudara. Kalau tidak di zaman akhir ini, kita mudah dihanyutkan. Sekarang kita yang masih banyak di rumah atau yang sedang isolasi mandiri, kerjaannya buka YouTube kan, dengar berita ajaran yang lain-lain, ya baca koran, baca berita, tapi Alkitabnya nggak pernah dibaca. Iya apa ya? Tidak ya, kita nggak seperti itu. Amin. Amin. Waduh, kalau baca berita hoax bisa berjam-jam, baca Alkitab baru 3-4 ayat, kok ngantuk ya? Makanya ada yang ngomong kalau susah tidur baca Alkitab. Sebentar aja ngantuk. Wah, itu tidak benar, saudara. Orang kalau baca Alkitab justru matanya berbinar-binar, hatinya menggebu-gebu. Amin. Amin. Saya percaya sekalipun mulutnya tertutup masker, ada yang tertawa, ada yang senyum dan lain sebagainya. Saya bayangkan sendiri supaya saya semangat di mimbar ini. Haleluya. Seperti itu. Mengenal Allah lebih baik lagi melalui mengenal Yesus Kristus seperti yang diajarkan oleh rasul-rasul dan yang telah dicatat di dalam kitab suci ini. Ini sesuatu yang serius. Karena ini menyangkut kehidupan kita sekarang dan kehidupan kita di kekekalan nanti. Saya ngomong nanti itu mungkin lusa, mungkin di lain hari. Kan kita susah, saudara. Hari-hari ini kurva penambahan orang-orang confirm COVID semakin meningkat, OTG semakin banyak. Kalau yang rentan-rentan seperti saya yang mungkin sudah senior, kalau kena bisa cepat rip kan begitu, saudara ya. Rest and peace. Kalau iman kita nggak benar kan bahaya. Amin. Loh Tuhan, aku udah berdoa demi namamu, aku sudah berkhotbah demi namamu, aku sudah berkenal sama. Aku udah kenal sama kamu. Kan bahaya, saudara. Kita perlu benar-benar memperhatikan keselamatan jiwa kita. Amin. Ini kebutuhan yang sangat mendesak. Apa artinya kita memiliki seluruh isi dunia ini kalau jiwa kita binasa, kata Tuhan Yesus. Makanya, saudara, dalam surat 2 Petrus ada ada satu kata sebenarnya, tapi saya sebut dua karena terjemahan kita dengan terjemahan bahasa Inggris itu seringkali berbeda. 2
Dua kata itu adalah pengenalan dan pengetahuan. Kita banyak menerjemahkan dengan kata pengenalan, tetapi dalam terjemahan Inggris itu pengetahuan, righteousness, pengetahuan. Jadi Petrus memulai dengan pengenalan akan Allah dan menutup dengan pengenalan akan Allah juga. Betapa pentingnya kita mengenal Allah sebagai dasar iman kita yang benar. Sehingga dalam pergumulan apapun juga kita memiliki keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita itu. Coba lihat ayat 1 lagi, saudara. Ya. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris NIV righteousness, ya, pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Ini berbicara mengenai pengetahuan yang benar akan Allah dan pengetahuan yang benar akan Yesus Tuhan kita. Iman harus dibangun di atas dasar pengenalan akan Allah yang benar. Di dalam pengenalan kita akan Yesus Kristus Tuhan kita. Dan dalam fasa yang ketiga ayat yang terakhir ditutup dengan pengenalan juga. Coba kita lihat saudara. 2 Petrus 3 ayat yang ke-18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan righteousness akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Dengan kata lain saudara, seorang Kristen dengan iman yang benar adalah seorang yang mengenal Allah dengan benar. Seorang yang mengenal Yesus Kristus dengan benar. Dan terus bertumbuh mengenal Allah. Terus bertumbuh mengenal Yesus sampai kepada pengertian yang sempurna itu. Makanya kekristenan itu belajar saudara. Amin. Kita perlu mengedukasi diri kita sedemikian rupa sampai kita mengenal Dia dengan benar, mengenal Yesus dengan benar. Saya suka pujian lama itu. Aku mengenalmu secara pribadi. Amin saudara. Mengenal sungguh Tuhan. Jadi ada banyak ayat yang berbicara mengenai pengenalan, pengetahuan, pengenalan, pengetahuan. Banyak digunakan kata-kata itu. Lebih dari 10. Ya, variasi pengenalan, pengetahuan, dan lain sebagainya itu. Jadi kata kuncinya saudara adalah bahwa kalau kita adalah Kristen yang sungguh-sungguh, kita pasti bertumbuh dalam pengajaran yang sehat. Dalam doktrin yang sehat. Saya mau mengatakan kalau kita berpegang pada ajaran yang sesat, maka kita akan tersesat dan kita akan binasa. Kita perlu bertumbuh dalam ajaran yang sehat. Tetapi kita harus ingat, kita harus bertumbuh mengenal Allah, mengenal Yesus Kristus, tetapi seperti yang diajarkan oleh rasul-rasul Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak buku yang menulis tentang Yesus, tetapi bukan tentang Yesus seperti yang diajarkan oleh rasul, tetapi Yesus yang seperti diajarkan oleh orang-orang yang mengaku dirinya guru, tetapi sesungguhnya dia menipu. Makanya saya tetap tahan kritik. Wah, Om Doni lek khotbah maca ayat sampai 15, 20, selawe. Tuh, saudara, supaya pemahaman kita berdasarkan teks. Amin. Amin. Nah ini 2, tapi butuh perhatian. 2 ayat tapi penting. Saya punya buku, judulnya Bukan Yesus Yang Aku Kenal, karangan Philip Yancey. Dia menceritakan setelah dia belajar dengan sungguh-sungguh Alkitab, setelah dia belajar teologi, dia bersaksi, ternyata apa yang aku terima sejak kecil tentang siapa Yesus berbeda dengan yang aku pelajari dari Alkitab ini.
rajin baca Alkitab. Amin saudara? Amin. Itu penting. Mari saudara, di awal ini saudara, saya mau menunjukkan apa yang perlu kita pahami tentang dasar iman yang benar itu. Supaya pada bahasan-bahasan selanjutnya, kita sudah dapat memahaminya dalam terang iman yang benar itu. Mari, saya mau masuk bagian yang pertama saudara. Menurut Petrus saudara, ternyata dasar iman kita yang benar adalah kesaksian para rasul. Dasar dari iman yang benar adalah pengajaran rasul-rasul mengenai Yesus Kristus. Saya mau garis bawahi kata-kata pengajaran rasul-rasul, karena ada begitu banyak pengajaran yang disampaikan tentang Yesus Kristus, tetapi berbeda dari apa yang diajarkan oleh para rasul. Saya sedang mengajar Kristus dan keselamatan. Ya, ada kelompok Ebionit, ada kelompok Arian, dan macam-macam yang mengajar tentang Yesus, tetapi Yesus yang tidak sama seperti yang diajarkan oleh para rasul. Bahkan sekarang ini Yesus dianggap bukan Allah. Sejak dulu juga seperti itu. Yesus bukan pribadi kedua dari kealahan kita. Tritunggal digugat. Nah, kita harus tahu itu saudara, supaya kita bisa mempertanggungjawabkan iman kita. Ya, jadi dasar iman kita adalah kesaksian para rasul tentang Yesus Kristus. Adalah ajaran yang benar dari para rasul tentang Yesus Kristus. Dasar iman kita adalah Yesus Kristus seperti yang diajarkan atau disaksikan oleh para rasul-rasul. Seperti yang ditulis dalam Alkitab ini. Nah, berbicara tentang itu coba saudara, saya baca lagi ayat yang pertama. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus. Menarik sekali saudara ketika Petrus menyebut dirinya sebagai hamba dan rasul. Apa yang dia ungkapkan ini memiliki makna yang sangat luar biasa. Petrus menyebut dirinya sebagai hamba dan rasul. Perhatikan yang pertama tentang hamba, saudara. Hamba ini diterjemahkan dari kata Yunani dolos. Dolos itu artinya budak, saudara. Seorang budak yang hidup pada masa perjanjian baru adalah seorang yang telah dibeli. Dia tidak lagi memiliki dirinya sendiri, dia telah dibeli dan dirinya adalah milik orang lain. Sebagai milik orang lain dia berhutang ketaatan secara eksklusif kepada orang yang telah membelinya. Dia harus mengerjakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh orang yang telah membelinya, tuannya. Ini bicara tentang budak, saudara. Kalau dia bekerja karena dia bukan bekerja untuk mencari upah, bukan bekerja untuk mencari keuntungan, bukan bekerja untuk mencari kehormatan, tapi dia bekerja sebagai budak. Dia bekerja karena mentaati secara eksklusif tuan yang telah membelinya itu. Lihat dengan rendah hati dan dengan benar Petrus menyebutkan dari Simon Petrus hamba Yesus Kristus. Ini bicara soal kerendahan hati, saudara. Sekarang saya melihat banyak pendeta tidak lagi mengenal dirinya sebagai hamba. Kalau Petrus mengenalkan dirinya, aku hamba Yesus Kristus, aku budak. Aku melakukan ini karena memang aku berhutang taat kepada Dia yang telah membeli aku dengan darahnya yang sangat berharga itu. Kalau aku melakukan ini bukan karena aku minta kehormatan, minta pujian, minta sesuatu yang lain. Aku melakukan karena aku adalah hamba Yesus Kristus. Tidak ada alasan lain. Tapi sekarang saudara, ya, aku yang mulia pendeta, engkau bisa mencium tanganku dan melayani aku seperti yang harusnya. Kalau undanganku, jemputannya pakai apa? Hotelnya bintang berapa? Ya, untuk Bapak bintang 5, tapi bagi kami bintang 7. Tahu maksudnya? Kami pusing menyediakannya.
Aku yang mulia pendeta. Sebelum aku datang, DP 50%. Saya pernah ditanya, Pak Doni kalau ngundang Pak Doni bayarannya piro? Saya langsung begini. Saya katakan, bayaranku adalah melakukan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Amin, saudara. Ojo main musik bayar aku piro. Main drum bayar aku piro. Luwe, gebuk. Song leader bayarannya piro. Aku minta dipuji, dihormati. Choir bayarannya piro. Saudara, kita perlu menerapkan kehambaan ini pada diri kita di akhir zaman ini. Amin. Seringkali kita keliru, kita menganggap kita ini volunteer. Kita ini sukarelawan. Melayani itu sebagai sukarelawan. Kalau aku ada waktu ya aku sukarela. Kalau aku nggak suka dan nggak rela, aku nggak melayani. Aku pilih-pilih pelayanan yang aku mau. Aku nggak mau jadi seksi perlengkapan. Karena memang nggak ada sekarang. Oh tidak, aku nggak mau jadi seksi doa. Aku menjadi ketua. Aku bicara di depan. Aku tampil. Aku lebih dihargai. Aku dapat pujian. Banyak orang berpikir kita ini volunteer. Kita ini sukarelawan. Tidak. Melayani itu dolos. Amin, saudara. Aku adalah dolos. Mari kalau kita melayani Tuhan. Aku adalah dolos. Aku adalah budak Yesus Kristus. Aku dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Aku berhutang ketaatan kepada Tuhan. Apapun yang disuruhkannya kepada aku akan melakukannya dengan setia. Sebab aku budak. Aku bukan siapa-siapa. Aku dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Karena memang orang tergoda, saudara. Kalau saya melihat di postingan-postingan itu memang kerendahan hati ini sudah jarang dilihat. Benarlah kata Paulus bahwa kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Makanya ngundang aku loh, atin bayar piro. Kita hitung-hitungan, semua hitung-hitungan. Tapi kita mau berpikir, aku ini budak. Aku melakukan karena memang aku berhutang ketaatan kepada Dia yang sudah menyelamatkan kita. Amin. Amin. Semua ini kita lakukan karena Tuhan yang sudah membeli kita dengan harga yang masih bayar. Kemudian saudara, Petrus menyebut dirinya sebagai seorang rasul. Aku adalah rasul Yesus Kristus. Sekarang ini ada banyak orang-orang yang mengangkat dirinya rasul. Bahkan ada gereja yang memiliki dewan rasuli. Apakah salah? Tidak salah, saudara. Memang rasul itu artinya utusan. Tetapi kerasulan Petrus, kerasulan Paulus, kerasulan murid-murid Yesus berbeda dengan rasul-rasul sekarang. Beda, saudara. Semua orang yang diutus adalah rasul, tetapi kita tidak memiliki kedudukan yang sama dengan rasul Yesus Kristus, yaitu ke-12 murid pada awal itu. Jadi memang secara umum kata rasul berarti yang diutus, bisa siapa saja yang diutus disebut sebagai rasul. Tetapi dalam konteks ini yang dimaksud dengan rasul adalah mereka yang dipanggil oleh Yesus Kristus menjadi rasulnya untuk memberitakan Injil dan untuk membangun gereja. Jadi ini berbicara mengenai otoritas, saudara. Coba kita lihat Efesus 2 ayat 20. Efesus 2 ayat 20. Demikian firman Tuhan, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Yang dimaksud para rasul adalah rasul-rasul Yesus Kristus, 12 rasul minus Judas Iskariot. Paulus dimasukkan menjadi rasul di sana. Jadi bukan ajaran Rasul Doni. Saya diutus oleh gereja ini, saya adalah Rasul Doni, utusan. Tapi bukan Rasul Doni, tapi Rasul Petrus, Rasul Paulus, ya toh, Rasul Matius,
Rasul-rasul itu murid-murid Yesus. Ajaran rasul-rasul. Bukan Rasul Lukas ya, karena Lukas bukan rasul, bukan murid Yesus yang dipanggil di antara 12 itu. Jadi bukan ajaranku, sekalipun hati-hati ada orang yang menyebut dirinya dewan rasuli, kemudian omongannya sejajar dengan omongan para rasul, omongannya sejajar dengan omongan Yesus. Bukan. Amin Bapak Ibu. Jadi ketika Petrus menulis suratnya ini, menulis 1 Petrus, menulis 2 Petrus, dia tidak sedang berbicara mengenai pendapatnya, pikirannya, nasihatnya yang bisa kita terima, yang bisa kita tolak. Tapi Petrus sedang menulis firman yang diilhamkan, yang harus kita terima tanpa syarat. Amin saudara. Yang harus kita pegang, kita taati, kita lakukan dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saya mau mengatakan lagi bahwa kesaksian para rasul tentang Yesus, ajaran rasul tentang Yesus itu adalah dasar dari iman kita yang benar. Kenapa saya katakan dengan kalimat seperti itu? Karena saya menekankan ajaran rasulnya. Dasar iman kita adalah Yesus Kristus, sebagaimana diajarkan oleh para rasul Yesus Kristus. Amin. Amin. Makanya pastikan saudara banyak membaca Alkitab daripada membaca renungan-renungan harian. Boleh membaca renungan harian, boleh mendengarkan banyak video-video, silahkan. Tapi baca Alkitab dengan teliti, dengan sungguh-sungguh pelajari supaya kau mengerti betul apa yang diajarkan oleh firman Tuhan ini. Karena apa yang menjadi kesaksian para rasul, pengajarannya tentang Yesus, itu yang menjadi dasar dari iman kita yang benar. Yang kedua saudara, ternyata iman yang kita miliki itu adalah pemberian dari Allah. Amin saudara. Ini yang harus kita pahami. Iman kita adalah pemberian dari Allah, karunia anugerah dari Allah. Saya baca lagi saudara ayat yang pertama. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami, perhatikan. Kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman. Perhatikan itu. Yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman. Jadi asal mula iman kita adalah pemberian dari Tuhan. Asal mula iman kita adalah anugerah Allah. Kita tidak beriman karena kekuatan kita. Kita tidak beriman karena kepandaian kita. Karena usaha kita, kecerdasan kita memahami Alkitab. Kita beriman karena kita menerimanya dari Tuhan. Jadi iman kita, iman yang benar adalah iman yang kita peroleh dari Allah, sama seperti iman para rasul. Nah ini. Jadi saya menekankan lagi, iman yang kita peroleh sama seperti iman yang diperoleh oleh para rasul. Bukan sembarang iman. Saudara, saya membaca dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ditulis seperti ini. Ya, sungguh-sungguh percaya seperti kami. Maksudnya iman itu kita peroleh seperti imannya para rasul. Iman yang kita terima dari Tuhan adalah iman seperti iman para rasul. Memang iman secara objektif itu berisi, iman secara objektif adalah segala sesuatu tentang kebenaran Injil yang harus kita percayai. Tetapi secara subjektif iman itu adalah penerimaan kita, saudara ya. Penerimaan kita secara pribadi pada Injil Yesus Kristus. Dan Injil Yesus Kristus seperti yang diajarkan, seperti yang diberitakan oleh para rasul. Saya coba melihat di terjemahan yang lain ya. Jadi kata-kata memperoleh iman bersama-sama dengan kami di dalam NIV diterjemahkan sebagai a faith as precious as ours. Jadi iman yang sama berharganya dengan iman kita. Artinya iman itu sejajar.
kedudukannya sama. Iman yang kita terima itu kedudukannya sama dengan iman yang dimiliki oleh para rasul. Ya, receive a faith as precious as ours, kata Petrus seperti itu. Kita ini menerima iman yang sama berharganya, yang sama indahnya seperti iman yang diterima oleh para rasul. Maksudnya apa, saudara? Ya, meskipun Petrus adalah rasul Yesus Kristus, tapi imannya yang dimiliki itu sama dengan iman kita, iman yang menyelamatkan. Amin, saudara. Jadi iman kita yang kita terima itu adalah iman yang sama dengan para rasul. Ya. Lihat ayat yang keempat, saudara, iman itu luar biasa membuat kita memiliki relasi dengan Tuhan. 2 Petrus 1 ayat yang keempat, dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Iman membuat kita menerima janji-janji yang berharga yang sangat besar itu. Iman yang sama dengan iman para rasul. Memang ada kalanya ada orang-orang dengan iman yang lebih besar, iman yang lebih kecil, iman para rasul, iman kita jemaat biasa. Mungkin iman pendeta boleh dikatakan seperti itu, tetapi semuanya sama. Iman kepada Yesus Kristus, iman yang mendatangkan keselamatan. Amin. Jadi iman yang benar adalah iman yang kita peroleh. Dan iman itu sama dengan iman para rasul. Saudara, saya melihat dalam terjemahan bahasa Yunaninya, ternyata kata memperoleh itu diterjemahkan dari kata lancano. Lancano, bukan lancang ya. Lancano. Lancano itu saya lihat di kamus artinya to choose by lot. Jadi dipilih melalui undian. To choose by lot. Decide by lot, diputuskan karena undian. Receive by lot, diterima karena undian. Tetapi menarik juga, ditulis juga to receive by lot or divine will. Jadi lancano artinya kita menerima iman itu adalah sebagai keputusan dan kehendak Allah iman itu diberikan kepada kita. Amin. Lalu apa hubungannya dengan undian? Kalau kita membaca dalam Amsal pasal 16 ayat 33, coba lihat Amsal 16 ayat 33, supaya Bapak Ibu juga melihat ayat-ayat ini. Amsal 16 ayat 33, rupanya ada juga di screen. Lihat, undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusan berasal dari Tuhan. Amin. Apa yang saya mau katakan, saudara? Petrus mengatakan bahwa iman yang kita miliki adalah anugerah yang kita terima dari Tuhan. Haleluya. Rupanya protokol kesehatan membuat kita sukar mengatakan haleluya di sini. Haleluya, Bapak Ibu. Iman yang benar, iman yang kita terima sebagai anugerah dari Tuhan. Bukan karena usaha kita, pekerjaan kita, kecerdasan kita, prestasi kita untuk mengenal dan memahami Tuhan. Tetapi karena Tuhan yang telah memutuskan untuk mengaruniakan iman itu kepada kita. Makanya kita perlu bersyukur kalau saat ini kita menjadi orang-orang percaya, anak-anak Tuhan itu anugerah Tuhan atas kita. Jangan sia-siakan anugerah yang sebesar ini. Saudara, saya mau mengatakan bahwa sebagai orang-orang berdosa, kita telah mati secara rohani. Kita tidak mungkin dapat mengenal kebenaran, dapat melihat kemuliaan Kristus dengan kekuatan kita sendiri. Kalau Tuhan tidak membangkitkan kita dulu dan membuka mata rohani kita, membuka pengertian kita untuk memahami Injil, kita tidak akan pernah memahami Injil. Jadi iman itu sebenarnya pemberian Tuhan bagi kita. Paulus juga mengajarkan hal yang sama. Saya tidak akan kemukakan di sini, waktunya akan sangat panjang nanti, saudara.
Jadi memang sementara kita dipanggil untuk percaya kepada Yesus Kristus, kita harus ingat bahwa iman yang kita miliki hari ini adalah anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita. Amin. Iman yang sama seperti yang dimiliki oleh para rasul itu. Nah, yang berikutnya saudara, bahwa pusat dari iman kita adalah Yesus Kristus yang adalah Allah, yang telah menyatakan keadilannya atau kebenarannya kepada kita. Saya baca lagi ayat 1 saudara. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Menarik sekali. Kita ini menerima iman, memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Dengan kata lain saya mau mengatakan bahwa iman kita itu berpusat pada Yesus Kristus. Iman kita bersumber pada Yesus Kristus. Kata oleh karena juga dapat diterjemahkan dengan kata dalam. Jadi memperoleh iman dalam keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Artinya apa saudara? Iman yang kita punyai itu berasal dari ketaatan Yesus Kristus. Taat kepada Bapa, taat sampai mati di atas kayu salib. Iman yang kita miliki berasal dari kebenaran Yesus Kristus. Iman yang kita miliki berasal dari keadilan Yesus Kristus. Kalau dia bukan Tuhan yang benar, dia bukan Tuhan yang adil, bukan Tuhan yang taat, bukan Tuhan yang menyerahkan dirinya bagi kita seperti kehendak Bapa, maka tidak ada iman yang kita miliki hari ini. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus yang adalah anugerahnya, maka keadilannya, kebenarannya ditanamkan dalam kehidupan kita, saudara. Ini menjadi pengajaran yang sangat penting, saudara, yang juga diajarkan oleh Rasul Paulus. Coba lihat dalam Roma 1 ayat 17. Roma pasal 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Jadi iman yang datangnya dari Yesus Kristus dan kita hidup oleh karena iman itu. Roma pasal 3 ayat 22. Roma pasal 3 ayat 22. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Iman dalam Yesus Kristus. Dalam Galatia pasal 3 juga mengatakan yang sama. Iman dalam Yesus Kristus. Jadi kalau pengharapan kita akan keselamatan, pengharapan akan hidup yang kekal, tidak didasarkan pada iman pada Yesus Kristus yang telah taat pada keadilannya, pada kebenarannya, maka sesungguhnya iman kita bukan iman yang menyelamatkan kita. Saudara, kita tidak boleh bangga pada iman kita sendiri, pada diri kita sendiri, pada kesanggupan kita sendiri. Kita bangga pada Yesus yang adil. Amin. Pada Yesus yang benar, pada Yesus yang telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Yesus yang telah menyelamatkan kita. Nah, menarik sekali saudara. Dalam ayat ini dikatakan bahwa iman kita ada di dalam Yesus Kristus seperti yang di Alkitab ini. Menarik sekali bahwa Yesus digambarkan sebagai Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Ini menekankan kealahan Yesus Kristus. Ayat 1 menekankan kealahan Yesus Kristus. Berbeda dengan ayat yang kedua, Petrus membedakan antara Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpah kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kalau dalam ayat yang pertama,
ditekankan kealahan Yesus Kristus. Kita ingat Yohanes menulis pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan memang saudara, Yesus adalah Allah. Amin. Ini menekankan kealahannya. Tapi pada ayat yang kedua menekankan Yesus sebagai pribadi yang kedua dari kealahan Tritunggal itu. Dan menarik sekali disebut sebagai juru selamat. Dia Allah dan dia juru selamat. Yesus itu Allah dan juru selamat, harus diingat itu. Dia bukan sekedar nabi, dia bukan sekedar guru Injil, dia bukan sekedar ciptaan, tapi dia adalah Allah yang pada mulanya adalah firman itu. Yang menjelma menjadi manusia. Kita tidak boleh kabur dengan pemahaman ini. Dia adalah Allah dan juru selamat. Dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Saudara, dalam perjanjian lama Allah disebut sebagai juru selamat. Yahweh itu artinya Yehosua atau Yesus artinya dia yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Matius 1 ayat 21, bila dia nama Yesus atau Yehosua, sebab dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Dan ketika Yesus dilahirkan, maka malaikat berbicara kepada para gembala, apa saudara? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Iman kita harus berpusat pada Yesus yang adalah Allah dan juru selamat. Amin saudara. Allah dan juru selamat. Bukan bergantung pada diri. Oh kan aku kan pelayanan. Aku kan khotbah, aku kan mengajar, aku kan dosen teologi. Aku kan memberi ini dan itu, aku kan berbagi. Tapi kita selamat bukan karena hal-hal itu. Kita selamat karena Yesus yang kebenarannya dinyatakan kepada kita. Amin saudara. Karena Yesus yang adalah Tuhan dan juru selamat yang telah mati dan bangkit bagi kita. Jangan membanggakan pelayananmu, jangan membanggakan kehebatanmu, jangan membanggakan persembahanmu, jangan membanggakan pengorbananmu. Saya enggak boleh bangga dengan khotbah-khotbah, saya enggak boleh bangga dengan pengajaran. Saya selamat karena saya bergantung sepenuhnya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan juru selamat yang mengasihi kita. Amin saudara. Amin. Makanya Yesus mengajarkan kalau kita habis bekerja, habis melayani, aku ini hanya hamba-hamba yang melakukan apa yang harus aku lakukan. Ketika kita ke surga nanti, waktu ditanya apa yang membuat, kira-kira seandainya Tuhan bertanya, apa yang membuat aku harus mengizinkan kamu masuk ke surga? Wih, aku kan pendeta Tuhan. Aku berkhotbah seminggu sebelum corona bisa 11 kali. Tapi corona ini cuma 4 kali, tapi ya enggak apa-apa. Tapi aku pengkhotbah. Aku ngajar loh, live streaming loh Tuhan. Wah, persembahanku banyak. Persembahan kami. Bukan sedikit, besar sekali loh aku ini. Wah. Kalau aku tamborin itu menggemparkan itu. Misalkan kalau aku main drum itu membuat jemaat menjadi semangat. Lihat rambutnya Om Pacel sampai berdiri karena semangat ngedrum. Tuhan bilang enggak lulus. Kalau Tuhan tanya, kenapa aku mengizinkan masuk surga? Karena Yesus, karena keadilannya, karena kebenarannya, karena dia Allah dan juru selamat yang telah mati dan dibangkitkan bagiku. Dan menganugerahkan iman kepadaku. Amin saudara. Itu kebanggaan kita. Orang sekala gila hormat, titik-titik, khotbah, selfie, posting, kan begitu. Yang terakhir saudara, kok Cik Doni, ya inilah firman Tuhan. Yang terakhir saudara, ternyata berkat dari iman yang benar, itu adalah kasih karunia dan damai sejahtera Allah yang melimpah dalam kehidupan kita. Amin saudara. Amin. Ayat yang kedua, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita.
Perhatikan saudara bahwa iman yang benar itu akan mendatangkan kasih karunia dan damai sejahtera Allah yang semakin melimpah-limpah dalam kehidupan kita. Orang yang imannya benar, orang yang imannya kepada Yesus seperti yang rasul-rasul beritakan, iman yang diperoleh, iman yang sama dengan iman para rasul adalah iman yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera Allah di dalam kehidupan kita. Orang beriman itu limpah dengan kasih karunia dan damai sejahtera. Amin, saudara. Amin. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Amin. Sekalipun mungkin pergumulannya hebat, tapi ada kasih karunia, ada damai sejahtera. Ya. Menarik sekali, saya ulang lagi bahwa Allah dibedakan dengan anak. Oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kalau yang pertama, Allah, Yesus Kristus, Allah ini akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Ini berbicara mengenai ketritunggalan Allah. Allah itu Esa tetapi 3 pribadi. Amin, saudara. Ini nggak boleh ditawar-tawar sekalipun tidak ada kata Tritunggal, tapi konsep Tritunggal ada di Alkitab. Kemudian menarik sekali dalam ayat yang ke-21 disebutlah Roh Kudus. 2 Petrus 1 ayat 21 coba kita lihat. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi sekalipun para rasul tidak mengenal istilah Tritunggal, para rasul tahu bahwa Allah Bapa itu Allah, bahwa Yesus itu Allah, Roh Kudus itu Allah, bahwa Allah itu Esa tetapi 3 pribadi. Kita harus yakin kita menyembah Allah Tritunggal. Amin, saudara. Ini penting. Kita yang beriman dengan benar, kita menerima kasih karunia. Apa sih kasih karunia itu, saudara? Sesuatu yang tidak pantas kita terima. Kita ini orang berdosa, kita ini pemberontak, musuh Tuhan. Tetapi kita dikasih dan menerima kasih karunia. Keselamatan itu diberikan kepada kita, bahkan iman itu diberikan kepada kita. Ya, di dalam Efesus pasal 2 dikatakan, kamu oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Oleh iman. Coba Roma 5 ayat 1, saudara, yang jarang kita baca. Roma 5 ayat 1. Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Ya, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita mengenal Allah dengan benar, semakin kita limpah dengan kasih karunia. Kebaikan-kebaikan yang tidak layak kita terima itu menjadi bagian kita. Dan oleh karena kita menerima kasih karunia, diselamatkan oleh kasih karunia, itu akan mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Damai sejahtera adalah buah dari menerima kasih karunia Allah. Dan orang yang memiliki iman yang benar, iman yang berdasar pada yang benar, iman yang bersumber dari pengajaran para rasul, iman yang berpusat kepada pribadi Yesus Kristus, iman yang adalah anugerah pemberian Allah yang sama dengan iman para rasul, iman itu akan mendatangkan damai sejahtera. Amin. Mari saudara, apakah iman kita bersumber dari pengajaran para rasul? Itu perlu menjadi perhatian kita. Apakah iman kita adalah iman yang kita peroleh dan iman itu sama dengan iman yang diperoleh oleh para rasul? Apakah iman kita berfokus pada Yesus Kristus yang adalah Allah dan Juru Selamat, pribadi kedua dari Allah yang Tritunggal itu? Dan apakah oleh karena iman itu kita melimpah dengan damai sejahtera?
Kiranya ini menolong kita dan sepanjang hari membuat kita memperhatikan iman kita, supaya pada akhirnya kita memiliki iman yang benar, iman yang kita peroleh bersama-sama dengan para rasul Yesus Kristus. Amin, saudara. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita berdiri.